Jangan Anda terlena, maka hendaknya Anda hadirkan di dalam hati Anda rasa gelisah, rasa sedih karena musibah menimpa saudara kita. Dan tengadahkanlah tanganmu, panjatkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, nuhibbukum fillahi, kami mencintai Anda karena Allah. Dan kami selalu mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada Anda semuanya. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, dibebaskan daripada dengki, benci, dendam, dan prasangka buruk. Saat ini kami akan atau ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana menyikapi tentang musibah yang Allah berikan. Allah turunkan wabah, penyakit, atau yang lainnya. Jika ada sebuah musibah, ada 3 model manusia. Yang pertama, manusia yang jauh dari wilayah musibah tersebut, tidak terkena musibah dan jauh dari wilayah musibah. Yang kedua adalah orang yang berada di wilayah musibah, tapi dia tidak terkena musibah. Yang ketiga adalah orang yang berada di wilayah musibah, dan dia tertimpa musibah. Dari semua 3 model manusia ini, harus punya sikap yang benar. Yang sikap ini tidak lain adalah karena sambung hatinya dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan manusia. Yang pertama, bagi siapapun yang ternyata dia jauh dari musibah dan jauh dari wilayah musibah, artinya dia dalam keadaan aman. Hati-hati, jangan Anda terlena. Jangan Anda terlena. Maka hendaknya Anda hadirkan di dalam hati Anda rasa gelisah, rasa sedih karena musibah menimpa saudara kita. Dan tengadahkanlah tanganmu, panjatkan doa. Jangan biasa menjadi orang yang cuek bebek, tidak peduli dengan musibah yang menimpa saudaranya. Laisa minna man lam yahtam bi amril muslimina. Bahkan bukan golongan kami, kata Nabi, yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Bahkan bukan saja urusan kaum muslimin dalam hal ini. Pendidikan lebih agung lagi dari Rasulullah. Ini masalah kemanusiaan. Jangan sampai ada orang yang tidak punya perasaan, biasa menari di atas tangis, di sana tersiksa, di sana tertimpa musibah, di sini foya-foya. Bukan manusia yang sesungguhnya. Casingnya manusia, tapi tidak punya nurani dan hati. Maka dari itu, mari kita hidupkan hati kita, memandang manusia sebagai manusia yang kita pun bisa menjadi seperti dia. Dan Allah pun Maha Kuasa menimpakan kepada kita seperti yang Allah timpakan kepadanya. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Jadi kita harus ada prihatin, rasa terenyuh di hati kita, dan jadikan ini bahan untuk memanjatkan doa kepada Allah. Bisa kita masukkan dalam doa kunut nazilah, agar Allah mengangkat malapetaka yang menimpa saudara kita yang jauh di sana. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, jika kita berada di wilayah musibah, kemudian kita termasuk golongan orang yang terkena musibah, tapi ada kekhawatiran musibah pun akan menimpa kepada kita. Maka bagi orang yang seperti ini, sikap pertama dan utama adalah jangan terlalu khawatir dan jangan sembrono. Jangan terlalu khawatir tapi sekaligus waspada. Kasus penyakit yang selama ini lagi dikabarkan merebak, mewabah, maka Anda juga tidak boleh sembrono dengan alasan tawakal. Tawakal nggak perlu diomongkan, tawakal di dalam hati, nggak perlu diungkapkan dalam urusan lesan. Yang jelas kita harus waspada, mengikuti petunjuk orang yang lebih tahu apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari wabah tersebut. Ini yang pertama, harus waspada. Kemudian yang kedua, setelah Anda waspada, mengambil antisipasi, menjaga diri,
Ini perintah Allah. Nggak boleh kita seenaknya sendiri. Ada sunnatullah yang harus kita patuhi. Setelah kita berusaha untuk menjaga diri dari wabah tersebut, berikhtiar, kemudian kita lanjutkan apa? Kita tidak boleh terlalu khawatir. Kenapa? Yang memberi penyakit adalah Allah. Sehingga kita tidak akan dirundung kesedihan dalam hal yang semacam ini. Baik, ini bagi orang yang berada di lingkungan musibah, tapi tidak tertimpa musibah. Kemudian tambah yang ketiga, pedulilah kepada orang yang lagi sakit. Maka ini termasuk menjadi sebab kita dijauhkan dari penyakit. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau kita menolong saudara kita, maka Allah akan tolong kita. Kita peduli dengan orang sakit, Allah akan jauhkan kita dari penyakit. Dan berkasih sayanglah kepada mereka. Yang ketiga, bagi yang tertimpa musibah, jangan khawatir. Yang tertimpa musibah semoga segera diangkat dari Anda musibah tersebut. Akan tapi harus Anda hadirkan di hati Anda yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah Maha Kaya, Allah tidak perlu dengan kita. Maka dari itu harus kita yakini di saat Allah menguji hambanya. Karena Allah menginginkan hal yang sangat baik kepada hamba tersebut. Maka sebagai orang yang beriman, Anda tidak usah khawatir. Di saat ada musibah menimpa seorang hamba yang beriman, akan diberi oleh Allah satu daripada tiga. Yang pertama, karena Allah sayang dan cinta kepada hamba tersebut, Allah ingin mengampuni dosanya karena Allah tidak ingin menyiksa nanti di akhirat. Allah ingin memanjanya nanti di akhirat. Maka dengan dosa-dosa yang dilakukan Allah habiskan dengan musibah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah karena Allah ingin mengangkat hamba tersebut. Ingin mengangkat derajat hamba tersebut. Allah cinta kepada hamba tersebut. Ingin ditempatkan di tempat yang tinggi. Dengan para syuhada. Dengan para aulia. Maka Allah berikan musibah kepada hamba tersebut di dunia. Demi kemuliaan nanti di akhirat. Yang ketiga. Orang beriman yang tertimpa musibah maka ketahuilah. Jika bukan untuk sebuah pengampunan atau pengangkatan derajat, maka ketahuilah dia akan dikakitkan kelak di surga dengan pahala yang melimpah, pahala yang berlipat-lipat. Bahkan sampai disebutkan orang-orang tersebut kaget dengan pahalanya, lalu dia bertanya, ini pahala apa? Dijawab, itu adalah pahala sabarmu atas musibah yang ditimpakan kepadamu. Lalu orang itu berkata, setelah aku tahu begitu agungnya pahala yang aku dapat di surga, maka aku sangat berharap jika seandainya di dunia untuk selalu mendapatkan musibah dan musibah agar pahalaku berlipat-lipat dan banyak di akhirat. Ini kisah di akhirat. Tapi kalau kita di dunia nggak boleh kita minta seperti itu. Nggak boleh minta, ya Allah berikan padaku musibah agar aku pangkatnya tinggi. Oh nggak begitu. Mintalah yang baik di dunia. Ya Allah jauhkan kami dari musibah, jauhkan dari musibah. Akan tapi jika ditimpa musibah, fahami. Dengan keyakinan akan tiga hal tersebut, maka seorang beriman akan tenang, tidak pernah dirundung duka, tidak pernah merasa susah. Kenapa? Dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang namanya musibah ternyata akan dirasakan sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang tertimpa musibah kemudian sampai mati dalam keadaan ditimpa musibah, maka ada kabar gembira, mereka akan mati syahid, mulia, dan akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita di dunia segala kebaikan dan di akhirat kebaikan. Di dunia kita sejahtera, lestari, hidup indah, dan di kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuhibbukum fillah. Kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.